Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetujui oleh astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Yang namanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Ini apakah hubungannya Yesus itu dengan Magdalena? Apakah itu istrinya atau siapanya? Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Kalau dalam penjelasan Injil, Yesus itu tidak pernah menikah. Nah, ini karena dari 4 kanonik tadi nih. Jadi kalau Protestan mengatakan bahwa Magdalena itu adalah istrinya Yesus, karena pendeta boleh menikah. Tapi pastor, karena dia tidak boleh menikah, dia mengatakan Magdalena itu bukan istrinya, tapi muridnya. Kenapa? Karena pastor nggak boleh nikah. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai sejumlah oknum-oknum ustadz yang notabene mereka adalah penghujat sejak mereka memeluk agama Islam, karena kebanyakan mereka dari mu'alaf teman-teman sekalian. Dan juga ada ustadz-ustadz yang memang dari kecil juga sudah muslim, sudah Islam. Mereka menjadi penceramah dan mereka menjadi pribadi yang mengolok-olok, menghina, menistakan kepercayaan dan Tuhan agama lain. Ya, mereka dalam hal ini teman-teman sekalian sering menistakan agama Kristen ketika mereka berceramah, ketika mereka menyampaikan pembinaan atau pengajian atau apapun itu dalam agama Islam, itu mereka membahas tentang kekristenan. Dan lucunya teman-teman sekalian, ketika ada orang Kristen yang kemudian menjawab, meluruskan, ya, menggunakan hak jawab mereka untuk luruskan, ya, untuk membela iman mereka, justru mereka menganggap itu sebagai penistaan. Mereka tersinggung dengan itu ketika membandingkan dengan Allah dan juga kepada Muhammad gitu ya. Mereka tidak terima dan akhirnya mereka melaporkan. Kita lihat kasus yang lagi panas saat ini, yaitu tentang Julius HMC dan si anak bata Rudy Simamora. Teman-teman sekalian, bagaimana cerita ini? Tentu saja dalang utamanya, penyebab utamanya adalah Julius HMC yang membuat sebuah thumbnail, bahkan dalam isi kontennya banyak sekali menghina, menistakan agama Kristen. Kemudian si anak bata terpancing. Akhirnya dia membahas tentang Allah. Dia katakan, di mana itu Allah, saya akan kuliti. Kenapa dia mengaku-ngaku sebagai pencipta langit dan bumi, sementara Allah itu baru muncul di abad yang ke-6. Nah teman-teman sekalian, hal inilah yang menyebabkan aliansi ulama dan juga ormas-ormas Islam memberikan pernyataan sikap supaya si Rudy Simamora cepat-cepat ditangkap. Kalau tidak, nah ini dia lagi teman-teman narasi ini, kalau tidak mereka akan main hakim sendiri. Dimanapun dia berada mereka akan cari. Dan itu nanti alasan ke pihak kepolisian, daripada jatuh di tangan mereka, lebih baik kami amankan, ya. Nah teman-teman sekalian, kita doakan supaya si anak bata tetap dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Tuhan, dan juga hak-haknya sebagai orang yang terjolimi selama ini, ya, dan terpancing dan akhirnya terjerat hukum. Kiranya itu juga diperhitungkan oleh pihak kepolisian. Nah teman-teman sekalian, mari saya langsung mengajak kita untuk menonton beberapa cuplikan video dari ustadz-ustadz yang menistakan dan menghujat agama Kristen. Berikut videonya. Ya, sudah menikah. Mari kita lihat ayatnya. Di
dalam Lukas, ya, di dalam Lukas, ini, di dalam Lukas 7, di dalam Lukas 7 ayat ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak. Ya. Sebentar, saya ataskan sedikit. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, di dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyakannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ya, ini tradisi Yahudi, prosesi pernikahan, saudaraku. Bukan hanya prosesi hanya meminyaki. Ini salah besar ini kan. Ini yang disalahpahami ya. Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Stetanus. Tahu, kafir kita tahu. Robertus, Seperitus, Tapticus. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok. Hah? Yang ketiga, Ya. yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz, lahir dari anak darah Maria. anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui, astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Ini bagaimana? Udah bukan 3 ayat itu dipotong, Ustaz. Gimana ini? Ini gimana? Apakah hubungannya Yesus itu dengan Magdalena? Apakah itu istrinya atau siapanya? Mohon bisa dijelaskan. Terima Baik, kasih. kalau dalam penjelasan Injil, Yesus itu tidak pernah menikah. Nah, ini karena dari 4 kanonik tadi nih. Jadi kalau Protestan mengatakan bahwa Magdalena itu adalah istrinya Yesus, karena pendeta boleh menikah. Tapi pastor, karena dia tidak boleh menikah, dia mengatakan Magdalena itu bukan istrinya, tapi muridnya. Kenapa? Karena pastor nggak boleh nikah. Itu loh Pak. 13 tahun saya jadi pastor nggak nikah-nikah. Karatan saya. Apa sebabnya kata ibu itu mirip macam ini? Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Yesus itu bukan Tuhan, tapi anjing buduk yang kelaparan.
Israel itu bukan negeri yang dijanjikan, tapi negeri yang dijanjikan. Ya, teman-teman sekalian, bagaimana pendapat kalian setelah menonton beberapa cuplikan video dari ustadz-ustadz yang terkenal yang doyan untuk ceramah di media sosial, dan kita melihat sendiri, ya. Ada yang berkata, teman-teman sekalian, mereka kan bicara di ruang tertutup. Mereka berbicara untuk membina umat Islam. Pertanyaan saya adalah, apakah jika di dalam ruang tertutup Islam itu suka menistakan agama lain? Boleh di dalam Islam menghina-hina sesembahan orang lain, bahkan membahas kitab suci agama lain. Ya, ini sangat perlu dipertanyakan, teman-teman sekalian, ya. Karena ini sangat lucu. Jika dalam ruang tertutup kita boleh memaki-maki sesembahan orang lain, menghina, menistakan, menghujat agama lain, karena ruang tertutup. Apalagi kalau dia tidak punya akun YouTube, itu hanya orang yang posting, ya, gitu. Sebenarnya itu tidak menjadi alasan yang logis, teman-teman sekalian, ya. Karena bagaimanapun mau di tempat tertutup, mau untuk dikonsumsi diri sendiri, kalau itu sudah beredar di media sosial, itu sudah seharusnya diproses. Dan daripada, ya, ulama-ulama yang berkompeten untuk memberhentikan para ustadz yang ceramah menghina agama lain, itu seharusnya mengambil alih, harus cepat bertindak supaya tidak terjadi perdebatan-perdebatan kusir, ya, di media sosial soal agama, baik agama Kristen dan agama Islam. Karena hanya kedua agama inilah yang sering bertentangan, teman-teman sekalian. Dan jelas, teman-teman, dalam video kali ini sebagai tokoh agama Kristen, saya beritahukan bahwa kekristenan itu tidak pernah, ya, membahas Islam ketika kami khotbah di gereja. Sekalipun itu di ruangan tertutup, kami tidak akan bahas Islam. Karena kami punya kitab suci yang sangat menarik untuk diberitakan, dijelaskan kepada umat kami. Ya, kami sangat merugi besar ketika kami membahas Islam, membahas Allah SWT, membahas Nabi Muhammad. Itu nggak penting bagi kami. Lagi pula Muhammad tidak pernah dibahas di dalam Alkitab, maka kami tidak akan pernah membahas tentang Nabi Muhammad. Tetapi mengapa di media sosial, di YouTube ini, kami kemudian membahas tentang Allah SWT dan juga Nabi Muhammad? Itu disebabkan oleh polemik-polemik daripada Muslim yang terus membahas, menistakan, menghina agama Kristen, dan juga membahas ayat-ayat kitab suci Kristen secara salah. Maka kami sebagai tokoh agama Kristen akan membela, ya, dan membahas Islam, suka tidak suka, mau tidak mau, ya, kami pasti akan membahas tentang Islam di media sosial untuk menjawab dan meluruskan tuduhan-tuduhan daripada umat Islam itu sendiri, ya, oknum para ustadz yang menghujat dan, ya, menyakiti, ya, hati daripada agama-agama Kristen, ya, teman-teman sekalian, ya. Baik. Dalam kesempatan kali ini sebagai penutup bagi saya mengajak kita untuk memahami satu kebenaran firman Tuhan, teman-teman sekalian, yang disampaikan di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ketiga. Alkitab katakan begini, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kemudian dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 18 juga dikatakan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Maka teman-teman sekalian sangat jelas, ya, jika kita mengkhususkan ayat-ayat ini kepada mereka saat ini yang suka menjelekkan, menghina kekristenan, menghujat Tuhan Yesus Kristus dengan hujatan-hujatan yang tidak peri kemanusiaan, bahkan itu sangat-sangat tidak bermoral orang-orang tersebut yang menghujat kekristenan, menghujat Tuhan Yesus Kristus secara sadis. Ya, dan ayat ini sangat cocok kepada mereka. Dan apa nilai positif yang kita bisa ambil dari ayat ini? Ya, bahwa kita diperingati di akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek. Yang perlu kita pahami dan yang perlu kita ambil bagian positif di sini adalah kita harus waspada. Jangan kita terpancing, jangan juga kita menghina,
menjelekkan, bahkan ya mengolok-olok sesembahan mereka, ya tanpa ditampilkan di YouTube, teman-teman sekalian. Artinya kita bicara di ruang tertutup, ya. Kita hindari hal itu. Karena kita dilarang ya untuk menghina, menistakan agama lain. Kita diajarkan untuk bisa mengasihi. Kita diajarkan untuk berteman, bersahabat kepada siapapun, ya, tanpa harus membicarakan agamanya. Oke teman-teman sekalian, kiranya video kali ini boleh menjadi berkat buat kita. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.